Minggu lalu sudah ada kuis ya, tes untuk 4 minggu perkuliahan. Saya kira tidak sulit ya, tidak sulit apa namanya. Pertanyaannya tidak sulit, jawabannya tidak sulit juga kan. Jadi apa saja sih bentuk bangunan sipil? Sudah tahu ya. Macam-macam kan ya, bentuk bangunan sipil. Ada yang properti, ada yang civil work, ada infrastruktur. Kedua adalah fondasi kan. Kalau fondasi kan kalian sudah dapat materinya juga ya, yang direncanakan seperti apa. Ketiga, kombinasi ya, kombinasi dari material. Kalau kita merencanakan satu sistem struktur yang materialnya berbeda, apa saja kombinasi yang mungkin. Misalkan kolomnya itu beton reinforced concrete ya, ductnya itu menggunakan papan, kan banyak itu ya, banyak sekali zaman-zaman kolomnya menggunakan, mungkin nggak beton juga ya, menggunakan apa namanya, pasangan bata. Lalu dikasih balok-balok kayu dan plat kayu masih mungkin. Nah, saya kira semuanya sudah dipelajari dan sudah dipahami ya, tidak banyak yang salah kan ya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menggambar dasar, menggambar teknik. Nanti pendalamannya kan ada di tugas besar. Kalian di tugas besar lah untuk menggambar dengan benar. Nah, tapi saya memberikan ya dasar sampai pemahaman bagaimana menggambar teknik bangunan yang betul, prosesnya dulu. Ya. Karena kalian tidak hanya menggambar, kalian bukan drafter. Sekali lagi ya, buat seluruh mahasiswa, saya kasih tahu kalian bukan drafter. Ya. Kalau drafter nggak perlu S1 ya. Saya sebelum lulus ya, semester 1-2 jadi drafter. Drafter Bank Indonesia, ya. Seluruh Indonesia. BI seluruh Indonesia. Menggunakan AutoCAD sekitar 25 tahunan yang lalu. Gitu. Belum lulus saya itu ya. Masih semester 1-2, 3 lah. Jadi saya perjalanan setiap kerja itu malam. Kuliahnya kan nggak mesti juga ya. Tapi saya kerjanya malam. Saya garap malam. Jadi saya tidak tidur. Ya. Saya selalu tidak tidur. Saya kerjakan itu. Gambar. Karena yang tahu AutoCAD zaman itu ya salah satunya saya. Gitu. Di Indonesia jarang orang yang tahu AutoCAD. Ya, saya diberi satu program khusus dan lab khusus gitu untuk dari konsultan. Ya harus betul ya sesuai dengan penggambaran yang benar. Pagi tidur, kalau ada kuliah baru berangkat kuliah, kalau enggak ya tidur. Zaman dulu gitu ya. Jadi nggak masuk kuliah ya nggak masuk aja. Kenapa? Saya dulu boleh tidak masuk di zaman saya 4 kali. Ya. Kalau sekarang kan kalian 2 kali ya. Tidak boleh lebih dari 2 kali. Kalau saya 4 kali dulu boleh. Zaman saya. Saya nggak pernah masuk 4 kali. Lah ngapain saya masuk? Uang saya boleh nggak masuk 4 kali kok. Lah untuk apa? Cari uang. Saya cari kerja. Supaya apa? Ya, bapak saya dokter, saya nggak perlu kerja seharusnya ya. Ya, tapi saya memberi motivasi diri sendiri gitu. Bahwa sekolah saya harus benar, karena kalau bekerja itu sulit. Kerja itu sulit ya. Maka sekolahnya harus benar supaya kita nanti sukses di tempat kerja. Saya memotivasi aja diri sendiri seperti itu. Sampai saya menjadi seorang ya manajer lah bagian umum. Belum lulus juga. Saya mendevelop Hotel Shangri-La itu. Shangri-La Hotel Surabaya itu yang saya bisa develop. Atasan saya bule. Ya, saya punya, halo, bisa didengarkan ya? Dengar, Pak. Ya, baik. Ya, jadi belum lulus juga. Gitu. Jadi memang sejak kecil saya sudah terdidik untuk kerja gitu, sambil kuliah. Nah, kuliah kan tidak bisa. Nah, saya selalu di perpustakaan. Kalau di kampus kan di perpus. Jadi dulu kan belum ada online ya. Ya, semua offline. Jadi kalau kadang tidur di perpus, di ruang baca perpus ITS itu kan 24 jam. Itu ya kadang gitu. Baru pulang. Ya, pokoknya kalau ke kampus harus di perpus karena belajar.
Jadi saya ngerjain tugas nggak pernah asistensi juga, tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru cara saya. Makanya tapi cara saya ngajar sama, saya sama bimbingan saya nggak pernah mewajibkan apa-apa. Ya, asistensi dinilai, enggak, saya nggak pernah menilai asistensi. Ngapain? Karena dulu saya nggak pernah asistensi, ya jarang ya asistensi, tapi nggak rutin gitu ya. Tapi saya kerjakan, saya pelajari, ya, di perpus saya baca bukunya. Jadi waktu diuji, saya minta diuji, Pak, saya diuji, Pak. Saya sudah ngerti nggak? Saya diuji oleh dosen, dan saya ngerti. Ya saya lulus. Jadi kalau enggak, kan saya nggak berhadapan dengan kalian semua ya. Ya, tidak jadi dosen, meskipun jadi dosennya dulu karena sudah praktisi. Jadi itu menggambar, jadi sejak kecil saya sudah diajari menggambar itu. Nah, ada standar-standar menggambar yang harus kita patuhi. Gitu. Ya tentu saja standar utamanya adalah antara klien dan kita. Ya. Artinya klien menggunakan standar apa, nah kita ikuti. Nah, klien itu pakai apa? Klien itu pakai financing. Jadi siapa yang membiayai klien, dia ikut. Gitu. Misalkan yang membiayai asing, ya nanti standar asing yang harus diikutin. Nah, kita kalau sebagai konsultan, ya, kita harus ngikut itu. Nggak boleh bikin acara sendiri. Ya sudah kita lakukan. Ngikutin standar itu. Kalau enggak, dananya nggak turun. Jadi standar-standar itu macam-macam. Ada UK system. UK itu United Kingdom, Europe ya biasanya. Tapi sebenarnya Inggris itu tidak ikut Europe, biasanya main sendiri dia. Lalu US, ya, United States ya, North America and United States itu beda lagi gitu. Jepang juga punya, Jepang tuh punya sendiri standar engineering, drawing itu punya standar sendiri. Nah, Indonesia bingung gitu loh, pakai apa? Pakai semua aja, tergantung kontraknya nanti ya. Kalau kontraknya bilang pakai UK ya pakai UK, US. Ya, tetapi kalau enggak ya sudah tergantung kliennya, supaya dia ngerti gambar. Tetapi semua standar itu punya satu kesamaan di dalam menggambar. Apa? Tidak peta buta. Tidak ada satu gambar pun, standar pun yang mengajarkan peta buta. Tahu peta buta kalian? Peta buta itu apa namanya? Ada peta tapi nggak ada keterangannya gitu. Peta tapi buta. Dulu kalau ikut pramuka waktu sekolah ada pramuka nggak sekarang? Itu dikasih kalau ujian dikasih peta tapi nggak ada tulisannya. Jadi kita masuk sendiri, menerka sendiri, menebak sendiri. Gitu. Itu apa? Di kuburan gitu ya, peta kuburan keluar sendiri harus bisa. Nah itu nggak ada itu nggak boleh gambar peta buta, nggak boleh. Artinya tidak ada keterangan. Ya. Jadi kalau tidak ada keterangan itu tidak boleh. Nah Pak, tapi kan sudah ada saya kasih. Oh tidak bisa. Drawing is drawing, bukan desain. Ya, meskipun drawing itu gambar sebuah desain. Maksudnya apa nih Pak Kris? Maksudnya gini ya. Jadi kalau kalian menggambar sebuah detail, ya, ada satu detail, ya. Kemudian kalian menggambar lagi detail lagi, gitu ya. Itu jangan mengatakan bahwa kan sudah bisa dilihat dari apa namanya detail yang sudah ada, ya. Tahu maksud saya? Kita sudah Anda membuat dua detail ya, pondasi misalkan. Nah, pondasi itu kan seringkali potongannya sama gitu ya, karena potong pondasi. Gitu. Pakai arm stamping, pakai batu kali. Nah, yang satu itu ada keterangannya, ini batu kali. Terus kalian gambar lagi kan potongan lagi. Ada notasi batu kali. Kalian nggak tulis itu batu kali, nggak boleh. Itu namanya peta buta. Jadi harus ada tulisannya di setiap gambar itu. Itu konsekuensi dari sebuah gambar yang bagus. Jadi itu aja dulu yang Anda harus pegang. Sehingga, Pak kok bertele-tele? Lah, kalian kalau Anda mengatakan, Pak kok gambarnya bertele-tele? Ya karena jiwa Anda bukan drafter. Ya, karena Anda tidak berjiwa sebagai drafter. Karena Anda sekolah S1. Ya, maka Anda menolak itu ya, makanya jangan jadi drafter. Drafter untuk kayak saya dulu yang belum lulus atau anak STM. Anak diploma aja udah nggak mau jadi drafter. Ya, kalau nyambi boleh drafter. Anak diploma itu nggak mau dia. Ya. Minimal supervisor, supervise ya. Pengawas. Bosnya drafter, bosnya apa? Engineer gitu. Minimal begitu. Kalau nggak mau dia. Nah, sehingga kita nanti mempelajari gambar ini mulai dari bagaimana merancang sebuah desain dan integrasi sistemnya. Di My Classroom kan saya tulis. Mulai dari situ gambarnya.
Tidak langsung denah tanpa potongan begitu yang sudah saya ulang-ulang berkali-kali. Jadi tidak langsung, karena Anda bukan drafter. Ya, tapi juga harus bisa gambar dengan baik seperti layaknya seorang drafter. Ya harus diikutin standar gambarnya nanti, harus gambar semua. Gitu. Ya mau nggak mau gitu ya. Sebab apa? Gambar itu dipakai untuk dikonstruk. Akan dipakai di lapangan. Ya. Jadi kalau kalian menggambar satu potongan, ya satu potongan fondasi, ini ada tulisan batu kali gitu ya. Lalu di lembar berikutnya Anda tidak menyebutkan. Lalu nanti yang mengerjakan mau bikin apa? Mau dibikin batu kali atau batu bukan kali gitu loh. Batu sungai sama kali ya sama ya. Itu gimana? Kan nggak bisa kalian teriak-teriak sama tukangnya, tukang goblok. Ya dibaca lembar sebelumnya, ada tulisannya. Semua sudah saya tulis di lembar-lembar sebelumnya. Baca dong, tukang goblok kamu. Pak tamu di mana? Kita omong-omong tukangnya ya. Ya, doa saja, syukur-syukur kepala kita masih ada di situ kalau pada banyak tukang. Kalian ngomong seperti itu sama tukang, ya besok kepalanya sudah pisah dengan badannya. Ada berita seorang lulusan kita asisten sipil ditemukan kepalanya di utara, badannya di selatan, begitu. Karena bentrok dengan tukang di lapangan. Gitu. Jangan ya. Ya kita yang menyiapkan mereka drawing-drawing yang bisa langsung, dia tidak perlu berpikir. Karena tukang bekerja, tidak berpikir. Ya. Jadi tidak diminta untuk menyesuaikan, mencocokkan gambar ini. Jangan-jangan nanti gambar ini salah, tidak sama dengan lembar yang tadi. Oh enggak, itu bukan pekerjaan tukang. Itu kerjaan kita sebagai yang membuat gambar. Gitu. Jadi harus ada komunikasi yang baik antar setiap lembar dan gambar di dalam sebuah dokumen. Sehingga tukang itu langsung bes gitu. Nah kalau enggak, buta-buta bingung. Banyak. Itu bedanya gambar yang saya banyak temui di konsultan-konsultan di Indonesia. Itu banyak peta buta. Ya tidak buta 100%, tetapi 30% buta. Tapi kalau kalian membaca gambar-gambar engineer, gambar-gambar yang nanti dipakai untuk pengadaan dari sebuah konsultan dari asing, itu gambar itu satu lembar itu penuh dengan penjelasan. Penuh gambar dan tulisan. Kayak kalau sekilas itu nggak bisa dibaca. Tapi begitu kita perhatikan baik-baik, apalagi kita sudah orang proyek gitu ya. Lihat, itu pasti bisa terbaca dengan malah enak sekali membaca. Itu kalau standarnya menggambarkan. Nah, kalau kita tidak, ya kita kayak bikin lukisan. Ya. Satu lembar itu satu gambar toh, kosong melompong semuanya, cuma ada tampak satu, ada denah satu, gitu. Kita begitu ya. Jadi kayak bikin lukisan. Enggak ya, ini gambar engineering drawing. Jadi kalau kalian nanti cari buku, ya baca yang judulnya engineering drawing. Kita tidak sama dengan apa art atau seni lukisan, bukan. Jadi ada sesuatu dari engineering drawing karena dia akan diwujudkan. Jadi hasil akhirnya bukan drawing. Sebuah project hasil akhirnya bukan drawing sekali lagi, tapi produk yang di drawing itu, yang didesain itu. Sehingga gambar harus bisa menjembatani ide Anda, ya, ide Anda dalam bentuk desain maunya apa, ke pelaksanaan. Kalau art seni itu kan berakhir pada drawing, ya drawing berakhir pada drawing, terus di figura, ya, terus dilihat-lihat, aduh bagusnya gambar saya, aduh hebat ya. Enggak begitu kalau kita. Jadi itu tolong diingat-ingat ya. Jadi nanti sedetail mungkin ya, dan sekonsekuens mungkin integrasinya hubungan antar gambar. Jadi yang gambar yang bagus seperti itu. Nah, kita mulai ya dari awal karena kalian tidak semata-mata menjadi drafter ya, tetapi juga bisa punya ilmu drafter menggambar ya. Maka kita mulai dengan bagaimana merencanakan sebuah desain bangunan yang paling sederhana, yaitu rumah tinggal. Saya buka My Classroom-nya dulu, rencana per bulan kita hari ini. Nanti setelah itu saya akan lebih banyak menggambar di papan tulis. Ya. Kita buka dulu. Ya, saya share dulu.